sejarah dibelokkan, makam-makam leluhur identitasnya diganti, terus buat makam palsu, ya kan? Terus diminta pertanggungjawaban, minta maaf, nggak mau. Sudah ditegur lewat surat resmi, tapi pura-pura nggak tahu, ya kan? Padahal sanksi sosial sudah bekerja. Gitu. Kami Trah Nusantara, Mobil Khusus Mataram, dan yang lain itu pada dasar cinta damai, ya. Tapi jangan diutak-atik leluhur kami. Pangeran Diponegoro dirubah jadi Hamid bin Yahya. Sumodiningrat dirubah jadi Hasan bin Toha. Nahdlatul Ulama berdiri atas berita moyangnya. Dan masih banyak lagi sejarah yang dipalsukan oleh si Lutfi bin Yahya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending Nesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini ada seminar tanggal 6 November 2025 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di lantai 4. Dalam seminar nasional ini dihadiri oleh narasumber Dr. Yasir Arafat, Dr. Raden Rashid, dan ada juga sejarawan penulis buku Geger Spehi, dan juga mengundang Lutfi bin Yahya. Mengapa mengundang Lutfi bin Yahya? Karena Lutfi bin Yahya memalsukan sejarah KRT Sumodiningrat. Lutfi bin Yahya bahkan membuatkan makam palsunya di Semarang, Jawa Tengah. Maka tujuan mengundang Lutfi bin Yahya di acara seminar nasional ini adalah untuk adu data. Dan kita semua berharap Lutfi bin Yahya bersama para kru pembuat makam-makam palsu di seluruh Indonesianya itu datang dalam seminar nasional bertajuk KRT Sumodiningrat di Keraton Yogyakarta, Identitas Sejarah dan Kiprah. Jadi dengan diadakannya seminar nasional ini tentang KRT Sumodiningrat, maka Lutfi bin Yahya dan kelompok gerombolannya nggak bisa ngeles lagi. Dan jika Lutfi bin Yahya kalah data dan tidak datang, maka mohon aparat negeri ini, aparat polisian, dapat membongkar makam palsu KRT Sumodiningrat yang berada di Semarang, Jawa Tengah, di Lamper Kidul. Tapi ya itu, kadang-kadang kepolisian itu susah sekali untuk menangkap gerombolan Habib Yaman, karena banyak sekali keluarga Habib Yaman yang menjadi jenderal-jenderal polisi, seperti Kapolda Jawa Timur, Kabib Luki, Kapolda Lampung, Kabib Asegab, Kapolda Aceh, dan masih banyak lagi lainnya kelompok keluarga Habib Yaman yang menjadi aparat negara, polisian ataupun tentara. Inilah yang membuat mereka susah sekali ditangkap dan dijerat oleh hukum. Kita hanya bergantung dan berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sementara mereka jika berurusan dengan pribumi, cepat sekali polisi menangkap pribumi seperti di Winongan. Gustom langsung jadi tersangka. Padahal yang melakukan kesewenang-wenangan adalah kelompok mereka, membangun makam palsu, mendirikan bangunan di makam umum, dan akhirnya tetap saja pribumi jadi korban keganasan mereka. Bagaimana tidak, karena keluarga mereka semua berada dalam aparat kepolisian. Sementara Husein Baagil yang telah merusak cagar budaya bangsa bebas berkeliaran kabur, tidak bisa ditangkap oleh polisi. Kembali ke seminar nasional tentang Lutfi bin Yahya, KRT Sumodiningrat dan makam palsunya, kita harus menunggu dan sangat apresiasi jika Lutfi bin Yahya datang di tanggal 6 November 2025 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lantai 4. Apa saja tentang makam palsu KRT Sumodiningrat yang terletak di Jalan Duku, Lamper Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejarah dibelokkan, makam-makam leluhur identitasnya diganti, terus buat makam palsu, ya kan? Terus diminta pertanggungjawaban, minta maaf, nggak mau. Sudah ditegur lewat surat resmi,
tapi pura-pura nggak tahu, ya kan? Padahal sanksi sosial sudah bekerja. Gitu. Kami Trah Nusantara, Mobil Khusus Mataram, dan yang lain itu pada dasar cinta damai, ya. Tapi jangan diutak-atik leluhur kami. Sebagaimana dulu Pangeran Diponegoro, makamnya dirusak oleh penjajah. Marahlah Pangeran Diponegoro. Akhirnya pada tahun 1825 Perang Jawa. Kayak gitu. Ya. Tolong ingat. Ya, penjajah itu datang bukan dengan artileri, alutista, dengan wajah yang menyeramkan. Mereka datang dengan wajah malaikat. Ya. Saya, keluarga besar saya, dari Trah Mangkubuanan, dari Eyang Kakung, saya, semuanya pejuang NKRI. Ya. Kami tidak pernah rela apa yang kalian perbuat terhadap sejarah bangsa kami. Kalian akan kena tulahnya. Saya yakin itu. Kalau kalian tidak kena, pasti anak cucu turunan kalian akan kena sanksi sosialnya. Akan jadi hujatan di Nusantara ini, bahwa leluhur kalian waktu itu adalah orang-orang yang memalsukan makam, orang-orang yang membelokkan sejarah, orang-orang yang mengaku dari keluarga ini, dari keluarga ini. Camkan di hati kalian, apabila masih mengaku punya iman. Oke? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya makam KRT Sumodiningrat yang terletak di Jalan Duku, Lamper Kidul, Kota Semarang adalah makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang palsu, karena makam asli Tumenggung Sumodiningrat terletak di Pesarean Porowali, Astana Gedong, Jejeran Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan di Semarang. Sejarawan gaib asal Inggris yakni Profesor Peter Carey juga sudah angkat bicara. Ya, kita bicarakan singkat mengenai bagaimana situasi dengan Lion, badan di Sumodiningrat setelah dimatikan di dalam masjid. Ya. Kisah adalah begini, bahwa dia ditaklukkan di alun-alun kidul, dia lari ke kediaman Sumodiningrat, Sumodiningratan yang dekat sekali dengan alun-alun kidul di tempat sekarang Danau-Negaran dan Ngadi-Negaran, dan melindung di dalam masjid. Dan kediaman dikepung oleh pasukan dari Mangkunegoro kedua, waktu itu Pangeran Prangwodono, 500 serdadu dari Legion Mangkunegaran dengan pasukan Spey di bawah komando dari John Deans, ya, asisten residen sekretaris, atau di bawah petunjuk dari John Deans, ya. John Deans mereka tidak menemukan, walaupun sudah ngedrill, sudah pakai senapan di dalam kediaman, tapi John Deans masuk di dalam masjid dan menemukan sosok Sumodiningrat di sana pakai serba putih, dan dia dimatikan di sana atas perintah dari John Deans dengan pakai senapan dari Legion Mangkunegoro. Sudah menjadi Lion, sudah menjadi jasad, dan jasad dianiaya oleh John Deans. Kita sudah tahu itu dari buku atau babad dari Panular, Pangeran Aryo Panular, Pak Dedi Ponegoro, yang menulis semacam babad bedah Inga Yogyakarta, dan dengan jelas mengkisahkan apa yang terjadi
setelah menjadi layon, sekretaris menghunus pedang cavalry yang berat dan mau memotong leher angin tatas, ya, tidak langsung dipotong, ya. Jadi dikeroyok, semua busana dicuri dan dirampas, kediaman dibumi-hanguskan, dibakar, layon disemayamkan di dalam masjid sampai jam 10 malam, dan jam 10 malam itu dibawa utuh, masih ada kepala, masih ada badan. Kepala tidak dikirim ke Semarang untuk disemayamkan atau dimakamkan di Lampir Kidul atau lain tempat, dan dimakamkan di Jejeran, ya, 10 kilometer tenggara dari Jogja, di mana ada 3 makam sekarang. Makam dari ayah Sumadiningrat, Kiai Tumenggung Caningrat Kajetleno, dari Sumadiningrat sendiri di dalam satu kuburan yang anggun sekali, putih dengan ayat dari Quran di atas, dan satu lambang dari Mataram di nisan, dan adiknya juga pakai pegon, huruf pegon, Wiriwinoto, Kanjeng Raden Tumenggung Wiriwinoto, Menteri Kepala Kiwo, wakil dari Sumadiningrat di dalam administrasi keraton, ya. Dan itu diakui oleh penghulu Jogja 20 tahun setelah kejadian yang fatal itu, 20 Juni dari 1812, ya. Itu ada laporan 1832 dari penghulu bahwa di sana ada 3 makam dari Kiai Tumenggung Caningrat, ayah dari Sumadiningrat sendiri, dan dengan KRT Wiriwinoto, adiknya. Matur nuwun, terima kasih. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penting yang ikut angkat bicara terkait persoalan makam palsu KRT Sumodiningrat di Semarang. Salah satunya adalah sosok idola saya, yakni Profesor Yasser Arafat. Cerita yang paling kuat yang menerangkan bahwa beliau meninggal ketika peristiwa Sepehi ada di Babat Sepehi karangan Pangeran Mangkudiningrat. Ya, ada bukunya. Ya, kalau ada yang tidak bisa bahasa aksara Jawa, nah ini udah dialih aksarakan. Babat Sepehi ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat. Pangeran Mangkudiningrat itu adalah anaknya Sultan HB II. Jadi iparnya Tumenggung Sumodiningrat. Sumodiningrat ini adalah menantunya HB II. Istrinya bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Anaknya GKR Bedaton, Gusti Kanjeng Ratu Bedaton. Di Babat Sepehi ini dijelaskan, karya ini selesai belum setahun setelah peristiwa Sepehi. Peristiwa Sepehi 20 Juni 1812, dan Babat Sepehi ini selesai ditulis bulan Maret 1813, jadi belum setahun kejadian. Jadi ini sumber primer dalam ilmu sejarah kalau ingin membahas tentang KRT Sumodiningrat. Yang kedua, ada Babat Panular, ditulis oleh Pangeran Aryo Panular, pamannya Pangeran Diponegoro kalau nggak salah ya Pak ya. Ini mohon diingatkan kalau saya salah ya. Babat Panular ini menceritakan bahwa memang Tumenggung Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran. Babat Panular ini selesainya bulan Oktober 1815. Diselisih 3 tahun dari peristiwa Perang Sepehi. Ini sumber-sumber yang menyebutkan bahwa KRT Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran adalah sumber-sumber primer di dalam sejarah. Kami tim Pada Sebuah Koma tidak akan pernah lelah dan menyerah untuk terus menyuarakan kebenaran atau meluruskan sejarah tentang Tumenggung Sumodiningrat. Kurang sabar apa coba? Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Praja Cihna atau lambang kebesaran Keraton Ngayogyakarta mereka main pakai dan mereka tempel seenaknya sendiri tanpa izin. Memakai nama KRT Sumodiningrat di gapura dan makam juga tidak ada konfirmasi dahulu ke pihak keraton. Sampai-sampai pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini berkirim surat resmi kepada Bapak Lutfi bin Yahya untuk melepas lambang Praja Cihna atau lambang kebesaran Keraton Jogja yang menempel di gapura dan di dalam makam palsu KRT Sumodiningrat di Semarang. Toh nyatanya tidak ada tanggapan dari pihak mereka,
nanti giliran kami bertindak dan mengeksekusi, mereka merasa paling tersakiti, mereka merasa paling terzolimi. Tetapi ketika pihak keraton mengirim surat resmi, mengapa mereka seakan tidak peduli? Ini penting untuk diketahui. Sekali lagi, pihak keraton Ngayogyakarta Hadiningrat beserta Trah HB2 dan KRT Sumodiningrat adalah untuk melepas lambang Prajajihna atau lambang kebesaran keraton dan menghilangkan nama Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang terletak di Gapura dan di dalam makam palsu KRT Sumodiningrat di Lamper Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bukan mengeksekusi makam. Sekali lagi, bukan mengeksekusi makam, karena dari awal makam tersebut memang makam Syekh Keramat Jati, akan terus menggaungkan kebenaran demi kebenaran tentang Tumenggung Sumodiningrat. Kalau memang dari pihak-pihak terkait belum bertindak apa-apa, setidaknya sanksi sosial sudah bekerja, dan kami pun akan terus mengedukasi masyarakat tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Bagi yang belum tersesat, jangan sampai tersesat, dan yang sudah tersesat bisa kembali ke jalan yang benar, karena data dan fakta sudah tersaji begitu nyata.